Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kata si Bahlil tadi kan, dibilang itu enggak nasionalisme, begitu juga dengan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Ya, selamat datang di LBJ Viral 24 yang selalu bikin deg-degan. Ya, hari ini gue bersama Bro David nih. Halo. Bakal ngebahas isu yang lagi viral nih, hashtag kabur aja dulu. Ya, Bro David ketemu nggak hashtag-hashtag itu di sosmed kemarin? Sering banget gue lihat bro. Apalagi kalau pulang kerja gue lihat sosial media. Wah, itu banyak banget. Hashtag kabur aja dulu. Nah, itu kira-kira kenapa tuh netizen milih tulis hashtag kabur aja dulu tuh? Nah, mungkin gara-gara ekonomi kali ya. Katanya sih netizen bilang, sebagian besar netizen ya, katanya saat ini kondisi negara kita lagi sulit nih. Baik ekonomi maupun sosial. Contohnya kemarin pemecatan hampir 1.000 ya tenaga honorer dari perusahaan pemerintah ya, dari RRI dan TVRI kan. Yang PHK jatuhnya ya. Betul. Jadi itulah katanya salah satu penyebab timbulnya hashtag kabur aja dulu. Oh, Menurut Bro David, perlu nggak kita kabur nih? nggak perlu sih sebenarnya. Kan kerjaan susah di negara kita sekarang katanya. Harusnya kita jadi manusia ya. Kita bisa bikin bisnis sendiri, usaha sendiri. Betul bro, jadi kita nggak usah jadi bekerja ya? Gak usah lah, nggak gitu dong. Yo keren Kita juga harus kerja dong. dong. Tapi itu kan kata Bro David, kita nggak tahu apa kata pemerintah nih. Coba kita lihat respon pemerintah nih. Katanya malah ada salah satu nih, menteri bilang, itu kalau kabur aja dulu itu bukan nasionalis katanya. Wah, siapa tuh? Itu menteri kita, Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Oke, boleh lihat gak videonya Kang? Oh pasti, kita lihat pejabat-pejabat Prabowo yang komentar tentang hashtag kabur aja dulu. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua-tua kita, kakek-kakek kita, turunan kita, dalam merebut kemerdekaan ini banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kalau satu yang pergi dan datang 1.000 kok, masih banyak. Kita ini kan 270 juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini. Negara ini tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai anak juga dari pelosok ujung timur Indonesia, sedih aja melihat seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada urusan perpindahan warga negara mereka dan lapangan pekerjaan. Ya begini ya, kalau ada kabur aja dulu itu kan dia itu warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama. Kalau jangan kabur aja dulu, apa yang mau kita selesaikan apa kalau kabur itu menandakan dia sikap permisif, ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Emang masyarakat selama ini menutup mata kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah kan terbuka terhadap masukan. Kalau memang yang benar-benar salah-salah. Kalau kemudian hopeless itu seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta kan. Ya kan? Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah siap berdialog, siap menyelesaikan. Sama-sama kalau ada masalah. Memang di satu sisi, kalau saya lihat kesempatan kerja di luar negeri itu kan memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya, tidak masalah. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs ya, itu yang kemudian menjadi catatan.
kabur kemana? Ya kan namanya bang, hashtag kabur aja dulu bang Ya, kalau mau merantau itu bagus loh. Kalau mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena lebih besar lagi masalahnya satu ya. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang. Oke. Nah gitu katanya bro. Jadi kalau kabur aja dulu tuh nggak apa-apa sih. Kalau mau kerja di luar negeri, siapa tahu ntar setelah kerja di luar negeri, skill kamu bertambah nih katanya. Skill kita bertambah gitu. Oh. Tapi ada juga pejabat yang tadi agak ini ya. Menilai negatif ya. Iya. Kata si Bahlil tadi kan, dibilang itu nggak nasionalisme. Begitu juga dengan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Tapi itu kan kalau mereka pindah warga negara. Oh kalau pindah. Iya, kan nggak harus kita kabur tapi pindah warga negara. Nggak harus dong. Oh, nggak harus sih. Yang penting kita nyari kerja aja. Ya. Di luar negeri. Karena kerja di sini sulit. Emang kalau di luar negeri gajinya berapa sih? Wah, Sedikit lah. sedikit nih ya. Contohnya di Jepang nih. Kita di bagian buruh-buruh kasar lah. Kayak buruh bangunan. Itu bisa dapat salary sekitar 15 sampai 25 juta rupiah minimal. Wah, gede juga sih emang sih. Itu baru di Asia ya bro. Asia. Kalau di Belum lagi di Australia ataupun di Eropa. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, bisa lihatlah kira-kira browsing berapa sih gaji-gaji mereka. Tentunya berkali-kali lipat lah. Kalau di sini mungkin tukang bangunan sehari sekitar 200.000 kan. ya Kalau mereka masuk tiap hari, sebulan baru 6 juta. 6 juta. Ya, Kalau masuk tiap hari, mereka capek dong. selisihnya lumayan sih 3 kali lipat. Banyak sampai 4 banget. kali lipat sih. Emang sih kalau dibilang di luar negeri emang gajinya gede ya. Iya. Aduh. Dan juga ada tanggapan juga nih bro, dari artis kita dan sekarang udah jadi staf khusus menteri nih. Siapa tuh? Bro Raffi Ahmad. Waduh. Kata Raffi Ahmad, hashtag kabur aja dulu, mending diganti. Dia punya hashtag yang lebih baik nih. Apa tuh? Boleh nggak? Kita lihat aja, dia ngomong apa sih hashtag yang lebih baik supaya kita lebih baik katanya. Dengan hashtag kabur aja ini kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes-nya positif, dimana kita banyak mengamalkan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang belajar. Itu kan vibes-nya lebih positif. Nah gitu, jadi hashtagnya ganti, pergi migran, pulang juragan. Nah jadi maksud Bung Raffi mungkin kita supaya jadi pekerja migran. Oh, pekerja migran itu kayak gimana sih? Ya pekerja migran itu kan kalau zaman dulu disebutnya tenaga kerja Indonesia kan, TKI. Sekarang kita pekerja migran Indonesia, di mana warga negara Indonesia yang semua kerja di luar negeri disebutnya pekerja migran. Dan sebuah fakta yang luar biasa nih, para pekerja migran kita dari Indonesia itu penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Terbesar kedua betul di dunia atau di Indonesia. Oh, Indonesia. Jadi pendapatan pajak kita devisa pemasukan uang buat negara paling gede dari pekerja migran ini yang pada kabur-kabur itu setelah sektor migas. Tapi kan berarti luar biasa dong. Jadi sebenarnya kabur aja dulu bisa jadi positif nih. Bisa jadi positif sih, bukan negatif aja ya. Iya, yang penting kita bekerjanya udah punya skill dan resmi, kata tadi Bapak Sanasbi. Dia bilang, yang penting kita jangan pendatang haram. Kalau pendatang haram, kita dideportasi bro. Iya kan? Itu menurut dari Bung Raffi Ahmad. Tapi ternyata statement dari Pak Menteri Bahlil Lahadalia itu menimbulkan kontroversi. Banyak yang nggak terima. Salah satunya influencer ini nih. Dia nggak terima dengan pernyataan Pak Bahlil dan menurut dia, meskipun kita kerja di luar negeri, kita masih banyak kok sumbangan kita bisa berikan kepada negara ini. Jadi kita kabur aja dulu, tetap bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini. Harusnya. Kita tonton aja dulu. Ini kata beliau nih, influencer, dan dia juga Ini influencer dan juga pekerja migran. migran. Oh. Kita setel dulu kali ya. Kalian. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia.
Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak, tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat atau malah Bapak makan uang mereka? Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Tuh kata Vicky Natasha nih, influencer. Dia bilang, nasionalisme itu bukan masalah KTP atau GPS di mana kita berada. Nasionalisme itu bagaimana kita memberikan sesuatu nih untuk bangsa kita, ya kan? Meskipun Ya, kita lagi... Indonesia lah. Betul. Jadi meskipun Bro David ntar kabur lah. Mau kabur kemana? Kayaknya kalau dilihat-lihat Jerman asik juga tuh. Iya, tapi kayaknya ada salju, Bro. Gak apa-apa lah, pakai saya sekali. Gak apa-apa Bro David di Jerman, tapi yang penting bisa ada memberikan sumbangsi kayak Vicky ini kan. Iya. Katanya dia bisa memberikan lowongan pekerjaan Tadi kan ada lowongan pekerjaan di Indonesia. Indonesia kali. Untuk orang-orang Indonesia. Betul. Dan juga masih ada lagi tanggapan nih dari pekerja migran kita yang merespon lah tentang pernyataan pejabat kita tadi, Pak Bahlil. Dan menurut dia, sekali lagi bahwa pekerja luar negeri itu memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap devisa negara. Siapa tuh, Kang? Namanya si Saad. Oh. Oke. Coba ya kita lihat dulu ya. Gua ngerti kenapa hashtag kabur aja dulu rame banget ya. Menurut gua, ini adalah hal yang bagus untuk anak muda usia 20-an. Kabur mencari pengalaman ke luar negeri. Apalagi melihat negara sendiri yang saat ini agak kacau ya. Cari kerja susah, banyak yang di PHK. Kalaupun kerja, gaji nggak seberapa. Jangankan saving, gaji untuk bertahan hidup sebulan pun engap ya. Jadi wajar dan nggak apa-apa banget buat anak muda kabur dari Indonesia untuk mencari pengalaman dan penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Tentunya dengan skill yang mumpuni. Jangan sampai keluar negeri malah luntang-lantung, terus jadi homeless ya, ini nggak benar juga. Intinya gue sih setuju dengan hashtag yang lagi tren ini. Dan untuk Pak Bahlil yang bilang kami kurang nasionalisme karena merantau ke negeri orang, Pak Bahlil harus dengerin syair ini supaya agak terbuka pikirannya. Imam Syafi'i bilang, Safir tajid iwadun amman tufariquh wansab fa inna ladidal aishi fin nasabi. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sahata bahwa in lam yajri lam yatib. Semoga syair ini membuka mata kita bahwa merantau untuk berkembang bukanlah pengkhianatan ya, melainkan langkah untuk kembali ke Indonesia dengan ilmu dan pengalaman agar memberi kebermanfaatan. Kabur aja dulu adalah tentang keberanian mencari udara segar untuk tumbuh, bukan tentang tidak cinta tanah air apalagi nasionalisme yang tahu tuh. Assalamualaikum. Tuh. Jadi kabur aja dulu itu bukan mengkhianati bangsa, Bro. Iya sih. Tapi supaya ya berkembang. betul. Skillnya pertama dong. Ya pasti, nggak mungkin nggak. Tapi kan kita juga mesti mengikuti jalur yang benar ya. Supaya kita kabur aja dulu tapi diterima di negaranya. Yang jadi pendatang gelap atau imigran gelap. Nah, kalau imigran gelap itu contohnya deh, kasih spill dikit deh. Ya contohnya orang yang pengen kerja di luar negeri tapi nggak lewat prosedur, nggak lewat jalur resmi. Sekarang kan ada namanya penyalur tenaga kerja lewat P2MI namanya, pengusaha pekerja migran Indonesia. Kita bisa disalurkan lewat sana. Tapi banyak juga teman-teman kita masyarakat Indonesia yang mau kerja di luar negeri, tapi mereka ngambil jalan pintas nih. Jalan pintas, mereka nggak lewat jalur resmi, jadi nggak ke data. Akhirnya mereka pergi sendiri sebagai turis, datang ke negara tujuan, sebagai turis, tapi mereka kerja. Itu yang nggak boleh, Bro. Nah, kalau itu mendingan suruh kabur aja deh. Suruh kabur aja dulu. Gak usah di sini deh. Cocok tuh kalau orang-orang kayak gitu, hashtagnya buat kabur aja. Kabur aja dulu. Dan hashtag kabur aja dulu ini begitu bikin viral di media sosial, juga mendapat tanggapan nih dari capres kita yang dulu, Anies Baswedan, tentang hashtag kabur aja dulu. Jadi buat teman-teman semua, cinta Indonesia itu bukan sekedar bangga saat negara sedang baik-baik saja. Justru cinta itu diuji ketika negara sedang menghadapi banyak tantangan, sedang butuh perubahan. Tapi amat wajar jika terkadang kita merasa lelah. Perjuangan tanpa istirahat itu bisa terasa berat. Ini seperti bertepuk sebelah tangan.
Sudah berusaha untuk mencintai tapi rasanya seperti tidak ada balasan. Maka gak apa-apa ambil berhenti sejenak. Bukan berarti menyerah ya. Justru dengan memberi napas untuk diri sendiri, kita bisa kembali dengan energi yang lebih baik. Apalagi cinta Indonesia membutuh kesabaran, butuh ketabahan. Seperti generasi 1908, 1928, sebagian dari mereka tidak sempat, tidak pernah melihat Indonesia merdeka. Tapi mereka tetap bergerak maju, meski dianggap pada masa itu mimpi tinggi, mimpi di siang bolong. Dan perjuangan mereka itu seperti maraton dan estafet yang dijadikan satu. Bergantian tapi tetap melangkah ke depan. Dan saya ingin sampaikan di sini, cinta Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat tinggal. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang dulu lama hidup di luar negeri, tapi tetap kontribusi buat Indonesia. Jadi nasionalisme itu bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita tetap memberi manfaat bagi negeri ini sekecil apapun. Jadi bagi yang memutuskan keluar negeri untuk alasan kebutuhan diri, untuk alasan keluarga, itu sah saja. Hanya saja kita tahu tidak semua punya kesempatan untuk keluar negeri. Bagi yang berkesempatan keluar, oke, gunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Tetap usahakan berkontribusi untuk Indonesia dari manapun juga tinggal atau berada. Dan bagi yang ada di Indonesia, yuk mari kita saling dukung, saling jaga satu sama lain, karena apapun tantangannya, kita hadapin bersama. Semoga. Ya, gitu kata Bung Anies Rashid Baswedan. Jadi sama juga sama kurang lebih pendapatnya seperti influencer tadi kan. Hampir sama lah. Nggak, ya mungkin dia lebih edukasi lah. Iya, jadi kita dimanapun kita berada, selama nasionalisme kita masih ada di dada kita, kita bisa memberikan sumbangsi lah buat negara ini. Jadi nggak masalah dimanapun kita berada, ya kan? Setuju banget, sangat setuju banget kalau Anies Baswedan ngomong gitu tadi. Tapi ngomong-ngomong kabur aja dulu. Kalau kamu mau kabur, kira-kira kabur kemana, bro? Kalau kabur, kalau dilihat-lihat, Jepang sih pengennya. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Ini negara-negara yang paling banyak orang Indonesianya nih, orang imigran. Di sini kamu bisa lihat kira-kira kemana, negara mana yang bisa disuka nih. Tuh, paling banyak ternyata Malaysia. Di Malaysia. Aduh, Malaysia banyak ya. Orang Indonesia, diaspora Indonesia di sana. Ada Arab. 2,5 juta ya. 2.500.000 orang Indonesia ya. Iya, banyak banget ya. Nah ya begitulah dengan hashtag kabur aja dulu. Bagaimana kita menyikapinya dengan lebih bijak. Yang penting kita bisa terus berkontribusi untuk bangsa. Nah, pantau terus beritanya di lensaberitajakarta.com dan saya Sandi. Saya David. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa.